bentuk logaritma berpangkat. Pada kesempatan ini kita akan membahas 4 yang merupakan sifat logaritma ya, bagian dari sifat logaritma. Yang pertama, logaritma B pangkat N dengan basis A itu sama dengan pangkat daripada numerus pindah ke depan ya, nih N pindah ke depan nih, dikali logaritma B basis A ya. Maka setiap ada pangkat pada numerus itu dapat dipindahkan ke depan. Oke. Yang kedua, logaritma B dengan basis A pangkat M, ini basisnya pangkat M, maka sama dengan, nah ini tanpa ditulis 1 ya, tanpa ditulis 1, sehingga sama dengan pangkat daripada numerus dibagi pangkat daripada basis ini dikali logaritma B basis A. Jadi kalau numerus dan basisnya memiliki pangkat, maka pangkatnya dapat dibagi, di mana pembilang itu sebagai pangkat daripada numerus, penyebut itu pangkat daripada basis. Oke. Yang ketiga, apabila numerus dan basis sama, itu sama dengan 1 ya. Yang keempat, logaritma 1 dengan basis A itu sama dengan 0. Jadi kalau numerusnya 1, basis berapapun itu hasilnya 0. Oke. Langsung saja ke contoh ya. Sini sudah ada contoh A sampai F ya. Kita bahas satu persatu dengan memanfaatkan bentuk logaritma berpangkat. Oke. Nah, langsung saja logaritma 27 dengan basis 3. Nah, 27 itu dapat kita ubah ke bentuk pangkat ya. Dapat kita ubah ke bentuk pangkat menjadi logaritma. Nah, 27 ini adalah 3 pangkat 3 dengan basis 3 ya. Ini basisnya 3. Nah, 27 diubah ke bentuk pangkat menjadi 3 pangkat 3. Oke. Sama dengan, sesuai dengan sifat pertama bentuk logaritma berpangkat nih, pangkat numerus pindah ke depan nih ya, N, maka 3 pindah ke depan menjadi 3 dikali logaritma 3 pangkat 3 sama dengan, nah ini numerus dan basis sama berdasarkan sifat 3. Numerus dan basis sama itu sama dengan 1 ya. Maka 3 dikali 1 sama dengan 3. Itu dapat penyelesaiannya ya. Logaritma 27 logaritma 27 pangkat dengan basis 3 itu sama dengan 3. Oke. Kita lanjut yang B. Logaritma 1/4 dengan basis 2 ya. Nah, 1/4 ini itu dapat kita ubah menjadi logaritma 4 pangkat minus 1 dengan basis 2. Masih ingat nggak? Yang seperti ini, udah pernah kita pelajari ya. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Udah pernah ini ya. Nih. Ini kan 1. Maka dengan memanfaatkan hubungan ini ya, didapatlah logaritma 1/4 itu adalah logaritma 4 pangkat minus 1. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini 4 dapat kita ubah ke bentuk pangkat menjadi logaritma 2
pangkat 2 dipangkatkan dengan negatif 1 dengan basis 2 sama dengan, nah, pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan menjadi logaritma 2. 2 pangkat, ini 2 dikali dengan negatif 1. Ya, hasilnya adalah negatif 2. Dipangkatkan dengan, bukan dipangkatkan, melainkan basis ya. Basis. Sama dengan, nah, lagi-lagi numerusnya bentuk pangkat, maka pindah ke depan, negatif 2 dikali logaritma 2 dengan basis 2 sama dengan, nah, ini numerus dan basis sama berdasarkan sifat 3 bentuk logaritma berpangkat nih, hasilnya 1 ya. Oke, jadi kalau ketemu basis dan numerus sama itu hasilnya 1. Oke, sehingga negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2. Oke, itu yang B. Sekarang yang C. Nih, yang C. Logaritma 5 dengan basis 5 pangkat 2. Ya, nih. Sama dengan, nah, ini numerusnya 5. Kalau tanpa ditulis di sini adalah 1 ya. Berdasarkan sifat 2 bentuk logaritma berpangkat ya, maka pangkat daripada numerus dengan pangkat daripada basis itu dapat kita ubah ya menjadi bentuk pecahan, di mana pembilang adalah pangkat daripada numerus, penyebut adalah pangkat daripada basis, sehingga ini menjadi 1/2 logaritma 5 dengan basis 5 sama dengan, nah, 1/2, lagi-lagi numerus dan basis sama, hasilnya 1. Setengah dikali 1 adalah setengah. Oke, itu untuk yang C. Sekarang yang D. Yang D ya, logaritma 2 dengan basis 1/16 sama dengan, nah, 1/16 lagi-lagi kita menggunakan ini, hubungan ini ya, dapat kita ubah menjadi logaritma 2 dengan basis 16 pangkat minus 1 ya, sama dengan logaritma 2 16 itu adalah 2 pangkat 4 ya, 16 2 pangkat 4 nih, dipangkatkan dengan minus 1 ya, dipangkatkan dengan minus 1 sama dengan logaritma 2. Ini kan pangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali ya, menjadi 4 kali negatif 1, berarti negatif 4 ya. Nah, ini tanpa ditulis 1 sesuai dengan sifat 2 bentuk logaritma berpangkat ya, dapat kita ubah menjadi 1/-4 dikali logaritma 2 basis 2 ya. Ini sudah kita bentuk ke bentuk ini ya. Oke, nah, lagi-lagi ketemu basis dan numerus sama, maka ini hasilnya 1 dikali 1/-4 itu adalah negatif 1/4. Oke, ini untuk yang D. Untuk yang E, nah, ini untuk yang E ya, logaritma akar pangkat 3 dari 1024 dengan basis 1/4 ya. Nah, 1024 ini itu dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 10 ya,
logaritma akar pangkat 3 dari 1024 itu 2 pangkat 10. Lalu 1/4 itu adalah 4 pangkat minus 1, ya. 4 pangkat minus 1 sama dengan logaritma. Nah, bentuk akar kita ubah ke bentuk pangkat, ya, menjadi 2 pangkat 10/3, ya. Nah, ini 4 dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan negatif 1, ya. Maka sama dengan logaritma 2 pangkat 10/3. Ini 2 kali negatif 1 adalah negatif 2, sehingga 2 pangkat negatif 2. Oke, maka sama dengan, nah, sesuai dengan sifat 2, ya, pangkat daripada numerus dengan pangkat daripada basis itu dapat kita ubah menjadi seperti ini, ya, dimana yang menjadi pembilang itu adalah pangkat daripada numerus, penyebut pangkat daripada basis, ya. Maka ini menjadi 10/3, ya, dibagikan dengan negatif 2 dikali logaritma 2 dengan basis 2 sama dengan 10/3 dibagi negatif 2 dikali 1. Ini kan 1. Basis dan numerus sama. Nih, basis dan numerus sama. Hasilnya 1. Dikalikan kemari, tetap hasilnya adalah 10/3 per negatif 2 sama dengan, ya, ini kan per 1 tanpa dituliskan per 1, diubah menjadi perkalian. Ini kan pembagian, kita ubah menjadi perkalian, menjadi 10/3 dikali 1 per negatif 2 sama dengan, ini bisa, ya, sama-sama dibagi 2, ya. Ini 5, ini negatif 1. 5 kali 1 itu adalah 5 per 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Nah, inilah untuk nomor yang E, ya, yang E. Kita lanjut. Itu yang F, ya, yang F. Sekarang yang F, logaritma 3 logaritma 81 dengan basis 2, ya. Nah, ini nampaknya sedikit sulit, ya. Ini kelihatannya sedikit sulit, tapi kita coba, ya. Kita coba. Nah, karena apa? Karena logaritmanya terdapat 2 kali, ya. Baik. Langsung saja. Logaritma 3 logaritma 81 ini pangkat basis 2, ya. Nah, ini dapat kita ubah menjadi logaritma dengan basis 2 logaritma 81 itu adalah 3 pangkat 4 dengan basis 3, ya, sama dengan 2 logaritma. Nah, ini pindah ke depan, ya. Numerus memiliki pangkat, maka pindah ke depan menjadi 4 dikali 3 logaritma 3, ya. Maka sama dengan, ini kan logaritma 3 dengan basis 3 sama numerus dan basisnya, maka hasilnya ada 1, ya. Ini 1. 4 kali 1 adalah 4, sehingga 2 logaritma 4. Nah, ini dapat kita ubah menjadi logaritma 2 pangkat 2 dengan basis 2, ya. 4 itu dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 2 sama dengan, ini lagi-lagi numerusnya memiliki pangkat, menjadi 2 kali logaritma 2 basis 2 sama dengan, nah, numerus
dan basis sama, hasilnya adalah 1. Lalu 2 kali 1 hasilnya adalah 2 ya. Baik, demikianlah pembahasan bentuk logaritma berpangkat. Ada 6 soal ya, A, B, C, D, E, F. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, ini contoh 2 ya, dengan menggunakan bentuk logaritma berpangkat ya. Nah, ini contoh 2-nya. Tentukan nilai X dari persamaan di bawah ini ya. Ini logaritma X sama dengan 10/3 dengan basis 8 ya. Ya, logaritma X dengan basis akar 8 itu sama dengan 10/3. Ini 2 logaritma, 3 logaritma, 2 logaritma X sama dengan 1 ya. Baik, akan kita bahas satu persatu ya, dari awal ya. Oke, baik. Nah, ini sama dengan ya, di sini saja saya tuliskan ya, sama dengan logaritma X sama dengan 10/3. Ini basisnya nih, ini kan akar pangkat 2 tanpa ditulis akar pangkatnya 2 kan, maka menjadi 8 pangkat 1/2 ya, sama dengan ya, ini menjadi logaritma X dengan basis 8 itu dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, ini dipangkatkan dengan setengah ya, itu basisnya sama dengan 10/3. Nah, setelah itu logaritma X pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali ya, 3 kali setengah berarti 3/2 atau 3/2 menjadi 2 pangkat 3/2 sama dengan 10/3. Nah, ini pangkatnya 1 ya, maka sesuai dengan sifat 2 bentuk logaritma berpangkat ya, menjadi 1/3/2 logaritma X dengan basis 2 sama dengan 10/3 ya. Nah, ini 1/3/2 itu sama dengan 1 dibagi 3/2 adalah 2/3 ya. Caranya bagaimana? Ya, caranya seperti ini ya. Ini bentuk pembagian, 1 dikali, kita ubah ke bentuk perkalian menjadi 2/3. Dibalik ya, dibalik jadinya, dikali logaritma X dengan basis 2 sama dengan 10/3. Ini dapat dipahami ya, ini ya, dapat dipahami ya, nih menjadi nih. Oke, pelajaran SMP tuh ya. Nah, 1 dikali 2/3 adalah 2/3 logaritma X dengan basis 2 sama dengan 10/3. Nah, ini dikali ya. Nah, pengali pindah menjadi pembagi ya, atau langsung saja kita coret ya. Nih boleh kita coret ini seperti ini. Terus 10 dengan 2 ini boleh kita coret, ini menjadi 5 ya. Maka hasilnya menjadi 2 logaritma X sama dengan 5. Nah, bentuk daripada logaritma ini kita ubah menjadi bentuk pangkat ya. Bilangan pokok hasil menjadi pangkat sama dengan numerus menjadi hasil. Maka didapat X-nya sama dengan 2 pangkat 5 itu adalah 32 ya. Oke, ini untuk nomor 2A ya, contoh 2A. Sekarang yang B. Nah, ini lagi-lagi logaritmanya ada 3 kali ya. Nih, 3 kali. Oke. Nah, langsung saja. 2 logaritma, 3 logaritma, 2 logaritma X. Nah, 1 itu dapat kita ubah menjadi ya, ini kan basis logaritma awalnya adalah 2, maka ini dapat kita ubah menjadi 2 logaritma
2. Kenapa nggak 3 logaritma 3? Karena basis daripada logaritma awal itu 2. Jadi jangan 3, sia-sia nanti pekerjaan ya. Nah, ini 2 logaritma. 2 logaritma. Ini 2. Maka 2 ini sama dengan ini. Dapat dipahami ya? Ini kan sama 2 logaritma. Ini 2 logaritma. Maka numerusnya ini adalah numerus daripada ini 2 logaritma. Sedangkan ini 2 adalah numerus ini. Maka dapat kita tuliskan menjadi 3 logaritma 2 logaritma X sama dengan 2. Ya. Dapat kita tuliskan seperti itu. Oke. Baik. Nah, ini kan logaritma awalnya 3. Maka dapat kita tuliskan 3 logaritma 2 logaritma X sama dengan 3 logaritma 3 pangkat 2. Ya. Ini kan dapat kita tuliskan 3 logaritma 2 logaritma X sama dengan pindah ke depan menjadi 2 kali 3 logaritma 3. Kan sama ini. Sama. 2 kali 1 kan menjadi 2 sama ya. Kenapa basisnya 3? Nih logaritma awalnya ya. Logaritma awal. Maka ini adalah logaritma awal nih. Sedangkan ini adalah numerusnya. Ini numerusnya. Maka menjadi, ini saya ubah dulu ya. 3 logaritma 2 logaritma X. Saya ubah kembali menjadi 3 logaritma 3 pangkat 2 ya. Oke. Ini jelas tampak ini 3 logaritma sebagai logaritma dengan basis awal. Ini juga. Maka ini sudah sama ya. Sehingga akibatnya adalah numerusnya nih. Ini juga numerusnya juga harus sama ya. Maka menjadi 2 logaritma X sama dengan 3 pangkat 2 ya. Sehingga 2 logaritma X sama dengan 9. Dengan menggunakan hubungan logaritma dengan eksponen dapat kita ubah menjadi, ini adalah bilangan pokok 2, 9 menjadi pangkat sama dengan X. X menjadi hasil ya, numerus jadi hasil. Sehingga X sama dengan 512. Oke, itulah untuk contoh 2. Nah, ini mengubah basis logaritma ya. Setelah tadi sudah kita selesaikan bentuk logaritma berpangkat, sekarang kita mengubah basis logaritma ya. Nah, di sini ada 3 bentuk ya yang akan kita singgung. Yang pertama, logaritma B dengan basis A. Nah, ini dapat kita jabarkan menjadi logaritma B dengan basis X per logaritma A dengan basis X. Nah, ini X ini ya dapat kita ubah dengan basis berapapun dengan catatan X lebih dari 0 dan X tidak sama dengan 1. Ya, nih ya. Entah berapapun itu sesuai dengan kebutuhan pembahasan soal ya. Oke, nanti untuk selanjutnya agar lebih paham nanti akan kita terapkan pada contoh ya. Nah, yang kedua, logaritma B dengan basis A dikali logaritma C dengan basis B sama dengan A logaritma C ya. Logaritma B pada numerus logaritma pertama itu sama dengan basis pada logaritma kedua ya. Maka ini dapat kita tuliskan secara langsung A logaritma C. Nih, A logaritma C. Ya. Oke. Nanti kita bahas di contoh. Yang ketiga,
A logaritma B. Nah, ini sama dengan kita ubah ke bentuk pecahan. Numerus jadi basis, basis jadi numerus, tapi diubah ke bentuk pecahan. Ini ada catatan ya. A, B, C dan X lebih dari 0 dan X tidak boleh 1 ya. Oke. Nah, ini langsung saja ke contoh yang pertama. Jika logaritma 32 dengan basis 9 sama dengan P, maka 2 logaritma 3 sama dengan, nah itu dia pertanyaannya ya. 2 logaritma 3 sama dengan apa ya? Yang kedua, tentukan nilai dari ini A dan B. Oke, baik. Dengan menggunakan basis logaritma ini, mengubah basis logaritma, ini dapat kita pecahkan ya. Bukan memecahkan gelas, bukan ya? Bukan. Baik. Yang pertama, jika logaritma 32 dengan basis 9 sama dengan P, maka 2 logaritma 3. Oke, baik. Ini dapat kita tuliskan. Nah, seperti ini ya. Nih. Nah, basis 9 itu dapat kita tuliskan menjadi 3 pangkat 2. Logaritma 32 itu dapat kita tuliskan 2 pangkat 5 sama dengan P. Ya, sama dengan P. Nah, numerus pangkatnya dengan basis pangkatnya dapat kita ubah menjadi 5/2 logaritma 2 basis 3 sama dengan P. Nah, untuk selanjutnya ya, ini dikali 3 logaritma 2 atau logaritma 2 basis 3 sama dengan, ini kan pengali pindah menjadi pembagi ya, P dibagi 2/5 ya. Logaritma 2 dengan basis 3 sama dengan, ini kan bentuk pembagian diubah menjadi perkalian ya, P dikali 2/5, maka menjadi logaritma 2 dengan basis 3 sama dengan 2P/5. Nah, yang ditanya adalah 2 logaritma 3. Ini 3 logaritma 2. Nah, dengan menggunakan ini, ya, memanfaatkan ini, maka dapat kita ubah menjadi 1 per, ya, numerus jadi basis, basis jadi numerus. Maka ini menjadi 1/2 logaritma 3 sama dengan 2P/5 ya. Nah, ini kan yang ditanya 2 logaritma 3, ini kan 1/, maka kita ubah menjadi 2 logaritma 3 sama dengan 5/2P ya. Ini dari mana? Ini dari mana prosesnya? Nah, dari sini perhatikan ya. Kali silang ya. Ini kali silang. Nih. Kali silang menjadi 5 sama dengan 2P dikali 2 logaritma 3. Nah, ini kan 2P pengali pindah menjadi pembagi. 5/2P sama dengan 2 logaritma 3. Sama ya dengan ini ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, ya, soal seperti ini ya, 1/A sama dengan 3/2, maka A sama dengan 2/3, langsung saja ya, langsung saja. Oke, dapat nomor 1. Kita lanjut yang kedua. 2A ya, sama dengan, nah, 5 logaritma 7 atau logaritma 7 dengan basis 5 dikali logaritma 125 dengan basis 49 ya. Nah, nampaknya basis dan numerus dapat kita hubungkan ya menjadi 5 logaritma 7 atau logaritma 7 basis 5 dikali 7 pangkat 2 logaritma 125 itu 5 pangkat 3 sama dengan 5 logaritma 7 atau log 7 dengan basis 5 dikali, ini numerusnya memiliki pangkat, basisnya memiliki pangkat, maka menjadi
3/2 dikali 7 log 5 atau 5 log 5 dengan basis 7. Nah, ini bilangan bulat. Ini bilangan bulat pindah ke depan ya. Menjadi 3/2 dikali logaritma 7 dengan basis 5 dikali logaritma 5 dengan basis 7. Nah, ini sudah sama ya, ini sudah sama numerus dengan basisnya. Sesuai dengan sifat yang kedua, mengubah basis logaritma menjadi 3/2 dikali. Langsung saja ini basisnya dan ini numerusnya 5 logaritma 5 ya. Oke. Nah, numerus dan basis sudah sama, maka tinggal 1 jadinya hasilnya nih kan. Ini hasilnya 1. 1 dikali 3/2. 3/2. Oke. Baik. Kita lanjut nomor 2B. Baik, kita lanjut nomor 2B. Dimana soalnya adalah 1/2 logaritma 10 ditambah 1/5 logaritma 10 ya. Nah, ini bentuk pecahan. Maka berdasarkan sifat mengubah basis logaritma ya. Ini bentuk pecahan ya. Pada bentuk pecahan, A adalah sebagai numerus, B adalah sebagai basis. Nah, diubah ke bentuk biasa, bukan bentuk pecahan. Maka yang tadinya dalam bentuk pecahan A adalah numerus, ke bentuk biasa A adalah basis. B adalah basis, ke bentuk biasa B adalah numerus. Ya, sehingga soal 2B dapat kita ubah menjadi nih, dalam bentuk pecahan 10 adalah numerus, 2 adalah basis, maka kita ubah ke bentuk biasa menjadi 10 menjadi basis ya, 2 menjadi numerus. Tukar tempat ya, tukar posisi. Ditambah 10 pada pecahan ini ya. 10 adalah numerus, 5 adalah basis. Ini bentuk pecahan, maka ke bentuk biasa menjadi 10 logaritma 5. 5 menjadi numerus yang tadinya basis, 10 menjadi basis yang tadinya numerus ya. Nah, ini kan basisnya kan 10. Sebenarnya boleh ditulis gini saja. Ya, gini saja. Boleh tulis seperti itu saja. Ya, basis 10 tidak usah ditulis. Nah, ini kan penjumlahan dengan basis yang sama. Maka dapat kita tuliskan menjadi logaritma 2 dikali 5 ya. Itu dia. Ini sifat pertama ya, sudah pernah kita pelajari ini. Oke. Jika basis sama, maka pada penjumlahan itu diubah menjadi keperkalian ya. Maka ini logaritma 10, ini kan basisnya 10. Nah, numerus dan basis 10 ini tanpa ditulis 10 ya. Kalau pada logaritma basis 10 tidak usah ditulis ya. Numerus 10, basis 10, maka hasilnya adalah 1. Baik, demikianlah cara pembahasan soal mengubah basis logaritma dan bentuk logaritma berpangkat ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.